First of all, let me introduce myself. Perkenalkan, nama aku Suarika Diah Permata. Dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Pancabudi. Dengan dosen pengampu, Bapak Asok Prof. Dr. Rusiadi SMSI. Di video kali ini, aku akan membahas tentang kopi. Kebanyakan orang Indonesia tertarik dengan kopi kan ya? Masa nggak tahu sih sejarah kopi? Menurut Kompas, kopi itu berasal dari Ethiopia. Dan menurut legenda, ada seorang gembala bernama Haldi yang menemukan kopi. Menurut Wikipedia nih, kopi menyebar dari Ethiopia ke Arab. Nah, pada abad ke-15, kopi jadi minuman terpopuler di Timur Tengah, terutama di Yaman dan Mesir. Pada akhir abad ke-17, Belanda pertama kali membawa biji kopi ke Indonesia untuk ditanam di Kedaung dekat Batavia. Namun pada tahun 1696, upaya penanaman kopi itu gagal karena adanya bencana alam. Pada tahun 1699 dilakukan lagi dan berhasil. Kemudian muncullah pengeksporan kopi dari Jawa ke Eropa. Hal ini pertama kali dilakukan pada tahun 1711 oleh VOC. Dan hal ini dikritik oleh Max Havelaar dalam novelnya karena adanya sistem tanam paksa yang mengharuskan petani Indonesia menanam kopi untuk diekspor, yang akhirnya menyebabkan penderitaan bagi mereka. Pada akhir abad ke-19, muncul penyakit karat daun kopi yang menghancurkan banyak tanaman kopi Arabica di Indonesia. Dan pada awal abad ke-20, kopi Robusta muncul sebagai ganti dari kopi Arabica, yang menjadi varietas dominan dan dibudayakan di Indonesia. Saat ini, Indonesia telah menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan berbagai varietas yang terkenal seperti kopi Gayo, Toraja, Kintamani, dan sebagainya. Setelah selesai dengan sejarahnya, kita masuk ke pengertian kopi. Kopi adalah minuman yang terbuat dari biji tanaman kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Cara pembuatan kopi ini dimulai dengan pemanenan buah kopi yang matang. Kemudian diproses untuk memisahkan biji dari daging buah. Setelah itu, biji kopi dikeringkan, lalu disangrai pada suhu tertentu untuk menciptakan aroma dan rasa yang khas. Kemudian biji kopi dihaluskan dengan cara digiling agar menjadi bubuk. Ada 5 jenis kopi yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada kopi Gayo, yang merupakan kopi Arabica dari daerah Gayo di Aceh. Yang kedua ada kopi Toraja, merupakan kopi khas Sulawesi dengan sedikit sentuhan rempah. Kemudian ada kopi Kintamani, yang merupakan kopi dengan rasa buah dan berasal dari Bali. Keempat ada kopi luwak yang dihasilkan dari biji kopi yang telah diproses oleh luwak atau musang. Terakhir ada kopi Mandailing dari Sumatera Utara. Kopi ini memiliki rasa yang membumi. Kopi memiliki unsur-unsur kimia dan non-kimia yang membentuk rasa, aroma, dan manfaatnya. Beberapa di antaranya yang merupakan komponen utama kopi. Ada kafein yang merupakan senyawa alkaloid yang memberikan efek stimulan, meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa lelah. Kandungannya dalam kopi berkisar 1,6% sampai 2,4%. Kemudian asam klorogenat yang memberikan rasa asam dan pahit dalam kopi. Kandungannya berkisar antara 7,0% hingga 10,0%. Selanjutnya ada trigonelin yang berfungsi sebagai antioksidan dalam kopi. Kandungannya berkisar antara 0,6% hingga 0,75%. Lipid merupakan lemak yang terdapat dalam biji kopi dan berpengaruh pada tekstur juga rasa kopi. Kandungannya mulai dari 9% sampai 13%. Selanjutnya karbohidrat yang memberikan rasa manis alami pada kopi. Karbohidrat ini merupakan penyusun utama karena beratnya mencapai 55%. Asam amino yang mempengaruhi rasa dan kualitas kopi. Pada saat penyangraian asam amino dalam kopi akan mengalami reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan non-enzimatis
yang menghasilkan senyawa volatil. Senyawa volatil yang dihasilkan oleh asam amino tadi bertanggung jawab atas aroma khas kopi. Komponen volatil pada kopi meliputi senyawa-senyawa golongan aldehid, alkohol, asam karboksilat, hidrokarbon, dan keton. Terakhir, kopi mengandung vitamin B2, B3, B5, B6, B9, B12, serta mineral seperti kalium, magnesium, dan mangan. Kandungan dan konsentrasi senyawa-senyawa ini dapat berbeda tergantung pada jenis biji kopi, metode pemrosesan, dan cara penyeduhan. Misalnya, kopi tubruk yang khas Indonesia memiliki karakteristik rasa yang berbeda dibandingkan dengan kopi yang diseduh menggunakan metode lain. Kopi bermanfaat untuk mencegah depresi, memperlancar metabolisme tubuh dan diet, mencegah penyakit seperti kanker kulit, juga penyakit jantung. Selain itu, kopi juga dapat meredakan sakit kepala dan juga meningkatkan daya ingat. Ingat, harus kopi hitam ya, dan kalau bisa tanpa gula. Selain menjadi minuman, kopi bisa menjadi makanan ringan berupa biskuit, kemudian permen serta es krim, dan produk kecantikan berupa skrub tubuh, sabun, masker wajah atau rambut. Dilihat dari tabel produksi kopi di Indonesia, terlihat bahwa Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan produksi kopi terbesar di Indonesia pada tahun 2023, diikuti oleh Lampung dan Sumatera Utara. Kopi Indonesia diekspor ke berbagai negara seperti Jepang dan Singapura. Selain itu, Indonesia dikenal dengan kopi luwak, salah satu kopi termahal di dunia, yang dihasilkan melalui proses unik melibatkan luwak atau musang kelapa. Setelah dilansir dari berbagai sumber, ini adalah analisis SWOT mengenai potensi industri kopi di Indonesia dalam 25 tahun mendatang. Jika dilihat dari kekuatannya, Indonesia memiliki berbagai jenis kopi khas dari berbagai daerah, kemudian adanya cita rasa yang unik dan berkualitas, serta budaya mengonsumsi kopi yang terus meningkat di kalangan masyarakat. Industri kopi memiliki kelemahan yaitu rendahnya perkebunan kopi di Indonesia, sehingga mempengaruhi kapasitas produksi. Infrastruktur yang kurang dapat menghambat distribusi dan ekspor, serta kurangnya inovasi produk turunan kopi. Peluang ekspor Indonesia akan semakin besar karena konsumsi kopi dunia diproyeksikan terus meningkat. Selain itu, juga peningkatan minat terhadap kopi spesialty dan organik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai jual, serta adanya pariwisata kopi untuk meningkatkan pendapatan petani lokal. Perubahan cuaca menjadi ancaman karena dapat mempengaruhi produksi dan kualitas kopi yang menyebabkan persaingan global karena negara-negara produsen kopi lain yang terus meningkatkan kualitas dan produksi mereka. Harga kopi di pasar global yang tidak stabil dapat mempengaruhi pendapatan petani dan eksportir. Kesimpulannya, kopi adalah komoditas ekspor unggulan Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Salah satu saran adalah membentuk Gerakan Nasional Kopi untuk memaksimalkan potensi kopi Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan daya saing kopi Indonesia di pasar internasional.